Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita kembali lagi di cerita horor. Nah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang kasus pembunuhan. Tapi yang uniknya kasus pembunuhan ini bisa diungkap karena ada campur tangan dari hal yang mistis. Dan kejadian ini nyata dan terjadi di Amerika sana. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di malam kelam, hantu datang. Bayangkan, sebuah kasus pembunuhan yang mengerikan terpecahkan bukan melalui bukti fisik, bukan juga melalui pengakuan saksi mata, melainkan melalui bisikan dari arwah korban itu sendiri. Inilah kisah yang benar-benar terjadi di tahun 1977 ketika seorang perempuan bernama Teresita Basa dia ditemukan tewas mengenaskan di apartemennya di Chicago di Amerika Serikat. Nah, kisah ini mengguncang dunia karena pendekatan yang dilakukan itu tidak biasa dalam mengungkap misteri kasus pembunuhan. Nah, pembunuhan Teresita ini terkuak melalui apa yang diyakini sebagai pesan supranatural dari arwahnya sendiri. Jadi Teresia ini bisa menyampaikan dan menguak kisah pembunuhan yang menimpa dirinya setelah dia terbunuh. Nah, Teresita Basa ini lahir pada tahun 1929 di Filipina. Lalu dia merantau ke Amerika pada tahun 1960-an. Ia pindah untuk mencari kehidupan yang lebih baik, penuh harapan dan impian. Teresita dikenal sebagai sosok yang tenang dan sangat sederhana. Meski berprofesi sebagai terapis pernapasan di Edgewater Hospital, ia sebenarnya memiliki kecintaan mendalam pada musik. Dan bahkan dia bergelar magister di bidang musik. Teresita ini sering membuka kursus piano gratis untuk anak-anak di lingkungan tempat dia tinggal. Namun, di balik kehidupan yang terlihat damai ini, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa nasib tragis akan menimpa Teresita dalam bentuk pembunuhan, dimana pembunuhan itu begitu keji. Malam itu tanggal 21 Februari 1977 menjadi awal dari tragedi. Sahabat Teresita yang namanya Ruth Loeb berbicara dengannya lewat telepon. Teresita sempat mengatakan bahwa ia sedang menunggu seseorang. Jadi dia janjian dengan seseorang. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang siapa orang tersebut. Nah, 1 jam kemudian, tiba-tiba para penghuni apartemen mencium bau terbakar dan melihat asap pekat keluar dari apartemennya Teresita ini. Mereka pun segera menghubungi pemadam kebakaran. Dan tak lama, petugas pun mendobrak masuk. Nah, ketika api berhasil dipadamkan, para petugas menemukan hal yang sangat mengerikan. Mereka menemukan jasad Teresita di bawah kasur, ditumpuk di bawah kasur, di mana kasur itu terbakar juga. Ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, telanjang dengan pisau tertancap di dadanya. Kebayang ya. Polisi dengan cepat mengidentifikasi korban sebagai Teresita Basa yang berusia 48 tahun. Laporan otopsi mengungkapkan bahwa ia tewas akibat luka tusukan di dadanya. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda pemerkosaan dan tak ada barang berharga yang hilang.
Satu-satunya petunjuk yang ditemukan di TKP adalah catatan bertuliskan get theater ticket for AS ya, yang menyimpan inisial misterius yang kemudian menjadi teka-teki buat polisi. Nah, kasus ini benar-benar menjadi teka-teki besar. Polisi sudah mengerahkan segala upaya. Namun selama 6 bulan penuh belum ada kemajuan yang berarti dalam penyelidikan kasus ini. Tidak ada saksi, tidak ada bukti yang kuat, dan inisial AS pun tidak mengarah pada nama yang jelas. Hingga pada suatu malam yang seolah memang sudah ditakdirkan, muncul harapan dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, di sini hal aneh mulai terjadi. Dr. Jose Sua, rekan kerja Teresita di rumah sakit, mengalami kejadian supranatural yang luar biasa. Dia mengaku bahwa istrinya, Remy Biasua, telah kerasukan oleh arwah Teresita yang mengungkapkan pesan dari alam lain. Remy Bias yang akrab disapa Remy sering mengalami mimpi aneh yang mendalam, di mana ia melihat sosok Teresita ini meminta pertolongan. Hingga pada suatu malam, dalam keadaan seperti kesurupan, Remy berbicara dengan suara yang berbeda dan menyebutkan sebuah nama, yaitu Alan Sowery, sebagai pelaku pembunuh Teresita. Nah, Remy terus-menerus memohon pada suaminya. Nah, Remy ini dalam keadaan kesurupan dari Teresita ini memohon pada suaminya. Jadi yang bicara itu sebetulnya Teresita. Teresita ini berkata, "Dokter, tolonglah saya. Pria yang membunuhnya itu masih bebas." Dan kemudian Remy kembali sadar. Nah, segera dokter ini memeriksa istrinya. Nah, pada awalnya dokter Jose ini mengabaikan pesan itu karena merasa tidak ada bukti konkret. Namun ketika Remy kesurupan lagi dan dia menceritakan tentang ciri-ciri yang spesifik dari Alan Sowery ini dan menyebutkan bahwa Alan ini telah mencuri perhiasan Teresita dan memberikannya kepada pacarnya, Jose akhirnya merasa perlu melaporkan hal ini kepada polisi. Dan beruntung sekali ya, Jose berani untuk melaporkan hal ini ke polisi. Kisah pasangan ini yang dibawa ke polisi sempat membuat detektif utama yaitu Joseph Stakula merasa ragu. Karena bagaimana mungkin mereka mendasarkan penyelidikan pada klaim supranatural. Namun Joseph memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Karena sudah 6 bulan tidak ada kemajuan, ia mencoba. Ia menemukan bahwa Alan Sowery memang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Teresita dan tinggal tak jauh dari apartemennya. Nah, ketika Alan tuh dipanggil dan diinterogasi, ia awalnya bersikeras bahwa ia memang pernah mengunjungi Teresita pada malam kejadian. Tapi dia berdalih untuk memperbaiki televisi. Namun pulang karena tidak membawa alat yang diperlukan. Nah, tapi pengakuan ini membuat Joseph curiga. Penyidik ini curiga. Setelah menggali lebih dalam, polisi menemukan bahwa pacar Alan baru-baru ini menerima perhiasan dari si Alan ini. Alan ya, bukan si Alan. Perhiasan yang sangat mirip dengan kepunyaan Teresita. Nah, setelah diperiksa oleh pihak keluarga, perhiasan itu pun diidentifikasi sebagai miliknya Teresita yang hilang sejak kematiannya.
Nah, dihadapkan dengan bukti-bukti ini, Alan Showery akhirnya mengakui bahwa dia memang membunuh Teresita. Ia melakukan kejahatan itu dengan alasan untuk memang mengambil perhiasannya, bukan karena dendam atau alasan lain. Lalu ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, Alan sempat menyatakan tidak bersalah. Namun pada akhirnya ia mengakui tindakannya dan ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas pembunuhan keji yang ia lakukan terhadap Teresita. Meski demikian, hukuman Alan itu dipotong menjadi hanya 4 tahun karena ia berperilaku baik. Dan ia pun bebas bersyarat pada tahun 1983. Nah, kasus ini menjadi salah satu kasus kriminal yang paling mengejutkan. Kalau sekarang mungkin bisa disebut viral ya. Karena menggabungkan unsur supranatural dan investigasi dari kepolisian. Hingga kini kasus Teresita Basa menjadi misteri yang masih sering dibicarakan. Menimbulkan banyak pertanyaan tentang seberapa jauh kekuatan arwah dan apakah mungkin bagi seorang korban untuk mencari keadilan bahkan setelah ia meninggal. Teresita Basa mungkin telah pergi dari dunia ini, namun arwahnya seolah-olah meninggalkan jejak yang terus menghantui, mengingatkan kita bahwa keadilan bisa muncul dengan cara-cara yang tak terduga. Di malam